Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Binus Media Forum. Jika Anda menonton sebuah program dan melihat berbagai grafis yang bergerak, apa yang terlintas di benak Anda? Tentunya Anda akan terpukau dan mungkin penasaran siapakah sosok di balik sebuah motion graphic tersebut. Hari ini Binus Media Forum kembali mengajak smart viewers untuk berbincang-bincang dengan salah satu motion graphic designer dari Antv, Halvin Jumi. Ya, terima kasih smart viewers atas kesetiaan Anda menyaksikan Binus Media Forum dan telah bergabung bersama kita pada hari ini, Mas Halvin. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik. Lagi sibuk ngapain Mas akhir-akhir ini? Kebetulan di Antv lagi ada program live acara musik, jadi ya ngerjain buat bumper itu sih, sama promo programnya juga. Lembur nggak Mas? Iya sih, biasa lah tapi Oh, kerjaan memang gitu. pekerjaan motion graphic designer dituntut untuk lembur? Tidak selalu sih, Oh, karena tidak selalu. biasanya itu lebih ke manajemen waktunya si desainernya itu sendiri. Kalau misalnya dia bisa padetin waktunya baik, ya nggak akan sampai harus ngelembur, gitu kan. Gitu. Nah, kerjanya per tim Mas atau per individu kalau motion graphic designer? Biasanya sih kita tuh tim, karena ada tim desain grafis, ada tim motion grafik. Ketika desain grafisnya sudah selesai, udah approve, ya itu tektokan itu sama motion grafiknya. Oke. Gitu, looknya kayak gimana. Jadi nanti si motion grafiknya yang kembangin, kira-kira motionnya akan kayak gimana. Oke, Gitu. nah kita mau flashback nih. Awalnya Mas Halvin masuk ke dunia broadcasting. Apa sih yang mengawali ketertarikan Mas? Awalnya masuk dalam dunia motion grafik itu awalnya pas magang. Pas magang di masa kuliah dulu kan harus bikin tugas akhir. Gue kebetulan magang di O Channel. Oke. Magang di O Channel, tapi dengan model desain grafik. Ketika gue kuliah, gue lebih fokus milihnya ke desain grafik. Terus pas masuk di O Channel, ternyata diharuskan menjadi motion grafik. Oke. Ya, dengan modal itu, akhirnya diajarin sama senior-senior di sana. Terjunin langsung bikin bumper gitu kan, bantu-bantu bikin super, insert dan lain-lain. Akhirnya kayak nemuin passion baru nih, kayaknya seru juga ya kalau didalemin. Akhirnya lulus kuliah, alhamdulillah langsung keterima di Kompas TV. Gitu. Itu sih awal-awal masuk jadi motion graphic jadinya gitu deh. Nah, awal masuk ke motion graphic designer, apakah langsung udah dikasih project atau masih kalau awal masuk masih kayak dianggap oh masih awal lah, ini kerja bareng tim dulu atau gimana? Ekspektasi gue sih dari awal masuk udah nggak kayak gitu ya, karena mempersiapkan yang terburuk lah gitu kan. Maksudnya langsung terjun dalam pekerjaan yang lebih sulit gitu kan, harus sudah siap. Jadi begitu masuk, ini awal waktu gue magang dulu ya, kaget juga kan, gimana sih motion graphic, kayak gimana sih gitu kan. Oh, masih buta saat itu ya? Nggak juga, karena ada pelajaran flash juga kan waktu kuliah. Setidaknya udah tahu timeline lah, udah tahu timeline gitu. Belajar keyframe, terus dikembangin, terus terima kerja kan di Kompas TV. Nah, Kompas TV di sana, gue kebetulan manajemen trainee dulu tuh, broadcast manajemen trainee dulu kan selama 2 tahun. Tapi di sana justru langsung dihadapin sama kasus sih, langsung program gitu, langsung on air, di mana kita awal-awal gue disuruh bikinnya tuh infografiknya itu juga nggak yang cuma sekedar gitu ya, cuma kayak bikin ilustrasi gunung meletus. Waduh. Terus ada program yang anak-anak gimana bikin eksperimen anak kecil tuh, kayak bikin kalau tong diisi gas, di dalamnya ada banyak balon, apa sih yang akan terjadi? Nah, kita tuh harus bikin simulasi itu gitu. Jadi nggak ada dikatakan ini yang termudah dulu buat anak junior, nggak juga sih. Langsung ada isi project apa adanya ya? Iya, Dan yang paling gitu. susah handle project yang mana Mas? Pada tahapan masih awalan, ketika itu yang susah itu adalah ketika pas bikin gunung meletus, simulasi gunung meletus, terus simulasi eksperimen. Ya itu sih. Terus kemudian yang tahapan yang agak susah juga, susah saya lebih ke pressure adalah bikin bumper.
Kamu lu masih jadi anak training tapi bikin bumper. Itu punya Banyak pengalaman. revisi Mas waktu itu. Wah, itu revisi sih emang nggak terhitung gitu. Karena emang baru awal, tapi itu proses. Itu proses. Nah, selama proses dari awal yang magang sampai sekarang menjadi motion graphic designer di Antv, pernah ngerasa terpuruk nggak sih Mas? Gagal gitu? Terpuruk atau gagal mungkin kayaknya lebih ke stuck aja sih, nggak nemuin idenya gitu. Misalnya dapat brief bikin gini. Terus ternyata kita agak apa ya, visualnya apa ya, materinya misalnya minim gitu. Paling kayak gituan aja sih. Cuman kalau kitanya emang perbanyak referensi, otomatis kayak nemuin akalnya aja sih. Oh, ini diginiin aja nih enak ya gitu. Sama sharing sama senior sih. Itu penting. Udah tahu flow-nya ya. Iya. Nah, kalau di Antv sendiri motion graphic designer itu ada pembagiannya kan Mas? Misalnya di program mana? Atau memang semua program dikerjain satu orang? Dibagi-bagi sih, kan kita kan ada tim, ada beberapa orang motion graphic designer. Nanti itu ada flow-nya, misalnya si A ngerjain apa, program apa, B ngerjain apa. Cuman itu tidak baku. Ada kalanya misalnya yang si A atau si B lagi day off, ya kita harus siap untuk backup. Setiap hari selalu ada? Harus saling kerjasama lah intinya gitu. Gitu. Setiap hari selalu ada ya, harus, project atau memang ketika ada event tertentu saja baru turun, atau memang setiap hari harus? Setiap hari harus ada standby, ada yang harus dikerjain gitu sih. Nah, selama di Antv, project tersulit apa Mas? Terus adalah ketika baru masuk di bulan Februari tahun ini. Baru masuk lagi? Itu langsung ngerjain HUT 25 tahun. Indonesia keren ya? Ya, Indonesia keren. Jadi lumayan kencang juga tuh awal masuk, jadi nggak ada istilah bulan madunya, langsung gitu. Under pressure. Iya, gitu. Tapi seru sih. Nah, kita mau ngomongin suka duka tadi kan, ngomongin serunya. Kalau dukanya nih selama jadi motion graphic designer? Dukanya ketika awal masuk mungkin adalah gimana kita kan adaptasi sama dunia baru nih. Dari awal kita menjadi mahasiswa, jadi pekerja, kita jadi karyawan, jadi desainer. Itu gimana ngadepin orang yang akan nge-brief kita nih. Si produser atau klien gitu. Kadang ada orang yang cocok sama kita cara ngomongnya, ada yang enggak. Nah, di situ kita belajar gimana cara ngadepin brief. Gimana kita tuh paham sama konsep. Nah, konsep itu yang jadi bahan baku kita. Nah, dari situ kita bisa nentuin timeline pekerjaan kita. Dari timeline ini kita kira-kira, misalnya requestnya mau yang animasi 3D nih. Animasi 3D itu lu mesti ngadepin yang namanya rendering time gitu kan, dimana ada waktu yang harus lu habiskan untuk merender, nyeting lightning. Itu harus manajemen waktu di awal tuh. Jadi ketika nanti kita brief, kita harus kasih tahu, gue punya waktu sekian untuk mengerjakan rendering. Ada waktu sekian untuk buat ngembangin konsep. Nah, jadi di situ pentingnya di situ tuh. Ketika itu udah deal, flow ke depannya akan lebih lancar gitu. Tapi pernah stuck-stuckan Mas? Itu sih. Tahan dulu ya jawabannya karena ada yang model satu ini Mas. Jadi jangan kemana-mana Smart Viewers, tetap di Binus Media Forum. Halo Smart Viewers, terima kasih karena Anda masih setia menyaksikan Binus Media Forum dan kita akan melanjutkan perbincangan yang sempat terputus tadi dengan Mas Alvin. Pernah nggak Mas ketemu klien yang rese yang benar-benar, gue nggak bisa ngadepin nih? Kayak gitu pasti ada aja. Pernah selek gitu? Kalau kita bilang selek berarti kita yang kalah dong berarti kan. Kita yang sebagai pekerja itu kan harus siap melayani nih, istilahnya gitu kan. Ego itu harus diturunin sih. Kita harus dengerin dulu maunya apa supaya pekerjaannya cepat selesai. Karena kalau kita juga sama-sama keras, jadi kayak nggak ketemuin tuh ujungnya gimana kan. Benar. Akhirnya ya kita coba untuk perlahan-lahan dalemin dulu nih. Kira-kira briefnya apa ya? Apa sih goalsnya? Tujuannya apa ya? Misalnya program musik gitu kan. Apa nih yang mau ditonjolin dari program ini gitu. Misalnya programnya musik orkestra. Ya kita harus tahu nih yang visual yang paling orang umum nangkep tentang musik orkestra itu seperti apa. Istilahnya ya lebih kitanya yang harus dalemin si project itu apa sih gitu. Nah, tantangan terbesar nih Mas yang pernah didapat? Tantangan terbesar mungkin lebih ke teknis ya, kayak misalnya alat dan lain-lain segala macam lah. Cuman kan
sebagai desainer juga, di mana kita juga bekerja di dalam industri, kita harus siap menghadapi apa yang kita punya gitu kan. Otomatis kitanya harus improve, kitanya harus bisa, misalnya kita dikasih satu komputer yang kira-kira ini loh yang akan kita gunakan gitu dalam sebuah project, ya kitanya harus maksimalin dia tuh. Gimana caranya bisa bikin sesuatu yang bagus tapi dengan alat yang kita punya. Kalau dapat alat yang keren sih, emang spek yang bagus sih emang enak ya. Nah, tapi kalau dapat alat yang kebetulan memang kurang bagus, itu kan yang jadi challenge-nya gitu loh. Jadi ya kitanya harus improve, kitanya harus cari akal gitu. Manajemen waktunya. Iya, ya. manajemen waktu itu penting. Nah, dari yang saya tangkap dari Mas Halvin, berarti seorang motion graphic designer juga harus pandai melobi istilahnya ya. Iya, betul. Jadi kita patahkan ya stereotype motion graphic designer yang cuma di balik komputer terus cuma ngedit gitu ya, enggak ya? Nah, harus ngobrol juga. Iya, harus. Oke, nah kalau dari Mas Halvin sendiri pernah nggak sih Mas bosen gitu kerja di media? Pengennya ya udahlah gue bikin rumah produksi sendiri aja gitu. Kalau dibilang bosen sih untuk saat ini alhamdulillahnya belum ya, belum nemuin kata bosen. Masih, karena dunia motion graphic itu sangat dinamis. Makin hari makin banyak lah referensi dengan style-style baru. Bahkan setiap negara atau benua punya karakter desain sendiri. Nah, kayak penasaran aja, pengen nyoba bikin yang gaya gini, pengen gaya gini. Ya masih pengen improve banyak hal lah. Gitu, belum ada kata bosan sih. Belum ada. Nah, kan dituntut untuk selalu mengejar deadline nih Mas. Yeah. Nah, gimana nih Mas Halvin menyiasati hal tersebut? Kalau gue pribadi, jujur emang sedang menerapkan untuk memperbaiki manajemen waktu gue. Berulang kali gue selalu bilang manajemen waktu, karena itu kuncian kalau lu mau kerja enak menurut gue. Jadi lu punya timeline lu sendiri, apalagi sekarang gue udah punya keluarga kan, udah punya anak juga, gue pengen punya ada waktu juga kan sama dia gitu kan, yang nggak mau sampai pulang sampai larut malam bahkan pagi gitu. Jadi otomatis ya gue datang lebih pagi, menyusun materi, ngumpulin materi dulu, bikin tekstur segala macam. Jadi nggak serta-merta lu nungguin misalnya kerjaan ini harus ada materi dari mana nih. Tapi setidaknya dengan ada konsep desain, ada yang lu kerjain duluan. Misalnya udah ada settingan lampu, lu udah kerjain duluan nih. Jadi begitu materi masuk ya lu tinggal udah cepet tuh. Jadi nggak dari nol lagi gitu sih. Jadi kuncinya di timeline dan timeline kita seorang desainer harus bisa banget bikin timeline dari pekerjaan lo sendiri. Oke, benar-benar. Nah, tadi Mas sempat mention juga soal stuck di kreativitas. Nah, gimana sih kalau Mas Halvin sendiri untuk cara merefresh kembali pikiran untuk dapat lagi ide-ide gitu? Kalau gue pribadi, umumnya sih biasanya seorang desainer itu adalah nyari referensi, ya, nyari motion segala macam. Tapi ada kalanya juga tetap mentok, nggak ada ide lah. Biasanya gue keluar dari rutinitas itu. Melihat barang-barang yang ada di sekitar, misalnya ada mobil atau gedung atau meja, itu pengaruhnya cukup besar. Karena dari benda-benda itu kayak misalnya nih kayu ya, meja nih ada teksturnya gitu. Itu juga bisa bikin bisa bikin kreativitas juga terpancing ya. Gitu. Oh iya ya, nanti kalau misalnya dikombin antara warna hijau sama warna kayu, nanti oke juga gitu kan. Hijaunya kayak gimana sih? Lebih kayak gitu sih. Terus lebih banyak pokoknya peka terhadap visual sih, karena desainer kan memang harus peka terhadap visual ya. Tapi itu nggak selalu di bidang motion gitu lihatnya, tapi ada kalanya ngelihat benda-benda yang lain gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Oke, nah kalau kita mau nanyain tentang kualitas pertelevisian di Indonesia, terutama di bagian grafisnya ya, kalau menurut Mas Halvin gimana? Motion graphic dari awal gue berkarir sekitar 7,5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang itu berkembangnya sangat pesat, sangat bagus banget, banyak improvement dari referensi-referensi di dunia gitu ya. Sementara di Indonesia justru kliennya ini emang sangat menuntut si desainer untuk bisa ini bisa itu, jadinya kita harus siap dapat brief dari referensi negara-negara nih. Kayak misalnya di Rusia itu punya karakternya tuh, dia tuh yang detail-detail kecil tuh sangat diperhatikan. Nah, klien-klien Indonesia juga ada yang seperti itu. Jadi otomatis si desainer di Indonesia ini udah terbiasa nih, dikasih referensi yang gimana juga, oh yang gini style gini. Jadi udah lebih peka sih menurut gue gitu. Lebih terpancing juga untuk belajar lebih dalam lagi. Iya, itu harus banget sih belajar, itu nggak ada kata selesai. Oke, nah kalau gitu seberapa menjanjikan sih Mas pekerjaan seorang motion graphic designer di Indonesia?
Kalau menjanjikan adalah kalau misalnya lu emang orang yang kira-kira seneng tantangan mengenai kreativitas visual, pasti akan sangat menyenangkan karena sangat dinamis, terus tuntutannya juga menyenangkan sih menurut gue. Yang bikin susah itu kadang-kadang adalah bukan hal-hal tuntutannya, tapi lebih ke hal-hal di luar itu kayak materi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya secara challenge, seru sih untuk dihadapin. Oke, berarti dengan banyaknya desainer motion graphic di Indonesia, pernah nggak ngalamin yang kayak, wah ini kayak daya saingnya udah tinggi nih gitu? So far sih enggak ya. Enggak ya? Enggak ya, karena gue percaya rezeki orang ada masing-masing lah gitu ya. Tapi justru makin banyak yang bagus, makin banyak acuan juga nih jadi kitanya gitu kan. Oh, yang sekarang tuh yang lagi disenengin orang banyak tuh yang gini loh. Jadinya kita juga jadi harus bisa menyesuaikan diri juga sih gitu. Nah, jadi smart viewers yang masuk nggak perlu takut ya, berarti pekerjaan ini menjanjikan. Yes. Berarti ikutin passion aja pastinya Iya. ya. Nah, ada nggak sih tips buat smart viewers yang pengen jadi motion graphic designer yang baik, itu modalnya apa sih? Modalnya selain teknis yang tadi gue bilang, harus peka terhadap visual. Menurut gue sih itu yang penting. Karena kalau kita peka secara visual nih, otomatis referensi kita sebagai motion tuh akan banyak. Maksud gue peka terhadap visual tuh misalnya gini, ada kayak misalnya benda padat tuh, misalnya ada benda yang dijatuhkan, itu kayak gimana sih jatuh bantingannya, itu juga harus diperhatikan karena ketika motion graphic kita bicara motion itu ada yang namanya dynamic, ada gerakannya kan, itu harus banget peka. Misalnya ada balon jatuh, itu beda sama batu yang jatuh, itu kita harus bisa menyesuaikan gitu. Jadi sering eksperimen juga mas ya, dengan benda-benda. Ya perhatiin aja malam sekitar gitu sih, itu lebih bisa kita cepet nangkep logikanya gitu. Oke, nah setelah ini kita mau tampilin video yang kita curi dan foto-foto dari sosial media Mas Alvin, tapi ada yang mau lewat dulu. Tetap di Binus Media Forum. Ya, terima kasih Smart Viewers atas kesetiaan Anda menyaksikan Binus Media Forum. Dan seperti yang saya janjikan tadi, kita sudah curi-curi foto di sosial media Mas Alvin. Kita boleh lihat foto-fotonya. Nah, ini squadnya ya Mas ya. Ada girl squad, ini boy squad. Ini squad apa nih Mas? Ini lagi iseng-iseng aja sih karena kita kan Antv baru pindah gedung kantor. Jadi ini foto di gedung lama. Ya ini hari terakhir di gedung lama, gedung baru. Itu aja sih kita lagi lagi iseng-iseng aja sih. Ini squadnya tim grafis semua? Enggak sih, ini lebih ke markom sih. Ini ada anak off air, ada anak on air. Campur sih ini ada desain grafik, iya, ada sosmed juga. Gitu. Nextnya? Nah, ini squad apa lagi Mas? Beda lagi? Kalau ini lebih spesifik ya, lebih ke grafik ya. Di sini ada grafik designer, ada motion. Gitu. Ini tim ini teman-teman grafik lah. Pasukan grafik ya. Iya, sebagian tim grafik. Gitu. Wah, seru ya ada squadnya. Nah kita juga sempat bahas tentang Indonesia Keren tadi ya Mas. Proyekan yang Mas udah masuk Antv langsung dapat. Nah kita mau lihat videonya yang Indonesia Keren. Itu bumpernya didesain, motionnya didesain sama Mas Alvin sendiri ya. Oke, ini ada videonya. Wow, itu kayak modern banget. Kayak robotik gitu. Itu konsepnya sebenarnya kayak gimana sih Mas? Konsep desainnya kan sebenarnya 25 tahun. Itu kayak diamond sih sebenarnya bentuk awal desainnya. Terus gue masuk, itu desain grafiknya udah ada. Waktu itu dikerjain sama temen gue juga, Onggoy namanya. Dia yang ngerjain grafik desainnya, logonya. Terus gue masuk, disuruh kembangin itu jadi motion. Karena kita discuss, terus kembangin juga dari senior-senior di Antv juga. Gimana sih, kan kulturnya beda nih. Sementara kantor gue sebelumnya di Metro TV lebih ke TV News kan. Gimana, terus akhirnya sambil jalan belajar,
untuk ngikutin ritme desainnya kayak gimana, bareng waktu itu sama senior gue juga namanya si Mas Eno, sama Pak De Yeger juga, manajer gue, sama Pak De Hamim, supervisor. Akhirnya kita rembukan ya, gue mencoba untuk menangkap brief itu. Akhirnya gue kembangin, akhirnya jadi seperti itu ya. Oke, kita juga punya satu video lagi, Mas. Oke. Menggenggam kesuksesan memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Langkah-langkah yang kami ambil secara militan membawa kami tumbuh jadi lebih baik. Dimulai dari beberapa jam per hari, kini bisa menghibur pemirsa hingga 24 jam sehari. Mulanya menyiarkan di satu wilayah, saat ini mampu mencakup seluruh Indonesia. Setelah seperempat abad hadir menemani pemirsa, kami yang awalnya tidak diperhitungkan, saat ini bertransformasi dan dengan strategi yang mumpuni, berhasil meroket menduduki posisi tertinggi. Sebagai wujud syukur dan rasa terima kasih karena Anda telah menjadi bagian dari kami selama ini, terimalah persembahan terbaik kami, Indonesia Keren 3. Itu full 3D, Mas? Iya, campur dengan green screen. Campur dengan green screen. Full 3D sisanya. Yang paling susah di bagian ke semua itu di mana, Mas? Bagian tersulitnya adalah ngegrading si Pak Aninnya supaya ngeblend sama si desain gue. Nah, itu sih tantangannya sih di situ, lebih ke situnya. Karena settingan lampunya ketika syuting sama nanti ketika jadi kan itu harus dirubah, harus disesuaikan kan. Nah, itu sih challenge-nya lebih ke situnya. Yang tadi sempat ada lift 24 ke 25 itu juga itu full 3D karena awalnya 3D. tidak ada adegan dari dalam lift karena dengan syuting akhirnya gue bikin. Wow. Nah, yang keren itu juga yang pas keluarin logo dari koper. Yeah. Itu susah nggak? Itu bagian susahnya atau? Lumayan susah. Karena kan kita susah. harus ngikutin si gerakannya biar pas juga sama timingnya juga. Kebetulan ini juga diedit sama si produser juga emang jago juga, namanya Mas Anjar Kurniawan. Dia juga lumayan ngasih masukan gimana sih enaknya gitu kan. Jadi emang motion graphic harus bekerja sama banyak partner gitu. Kayak misalnya produser atau mungkin editor yang akan ngerjain, ada lagi dari di sound designer juga kan, dimana dia yang bikin musiknya. Banyak yang kita harus hadapin tuh, jadinya bisa bikin hasil karya yang bagus gitu sih. Untuk bumper yang tadi sebelumnya itu berapa lama, Mas, pembuatannya? Pembuatannya sih sebenarnya relatif cepat sebenarnya, sekitaran semingguan lebih lah. Yang agak lama itu di finishingnya, karena finishing itu harus detail banget. Kebetulan juga manajer gue dan supervisor gue juga lumayan detail banget orangnya, jadi gak harus maksimal karena ini ulang tahun yang ke-25 gitu. Ya. Tapi jangan ketika gue masuk sih itu tidak menjadi beban, tapi justru menjadi kayak oh iya ya harus gini ya biar keren ya. Oh iya, karena visual orang tuh beda dari visual kita kan. Nah, visual orang melihat kurang ini, Vin, kurang ini. Jadi itu masukan yang bagus menurut gue. Gitu. Oke, nah yang tadi untuk opening dari CEO ya, Iya. itu berapa lama, Mas, pembuatannya kalau itu sendiri? Kalau itu relatif lebih cepat karena Lebih cepat dari waktunya bumper? semakin mepet ke acara kan. Karena waktu itu gue cuma dikasih waktu sekitar 1 bulan menjelang acara untuk mengerjakan semuanya. 1 bulan? 1 bulan, jadi ya harus gesit. Harus gesit ya. Nah, kalau Mas Hafin sendiri apa sih yang membuat tetap semangat, yang katanya energik gitu ya, ceria, semangat mengerjakan tugas sebagai motion graphic designer? Kalau gue kalau gue sih lebih ke niat awal berangkat tuh ya kan buat anak, buat istri lah ya. Jadi ya obsesnya adalah menyenangkan mereka. Jadinya ya kita kerja jadi lebih ringan, melihat pulang juga ketemu anak-anak, ketemu istri, seneng gitu kan. Jadi ya itu jadi kayak energy booster juga sih. Motivasi utama ya. Oke, nah kalau untuk harapan Mas sendiri nih terhadap dunia pertelevisian di Indonesia, harapan terutama di bidang motion graphic. Harapannya sih semua desainer motion graphic designer di Indonesia, terutama di bidang pertelevisian ini lebih improve sama
sama kemajuan motion graphic di dunia gitu ya. Karena makin kesini desain-desainnya emang makin keren sih, dimana renderannya juga makin keren juga. Tapi juga jangan terpaku sama 1-2 software yang kita pegang gitu. Kita harus improve juga. Oh ternyata ada software baru lagi yang mungkin bisa memangkas waktu lebih cepat. Kayak gitu sih. Lebih banyak improvement, lebih banyak referensi gitu. Gitu sih. Biar bisa berkembang kayak Hollywood ya Mas ya? Ya amin. Amin. Pasti bisa sih. Yeah. Nah untuk smart viewers ada pesan nggak Mas bagi smart viewers yang mau terjun menjadi motion graphic designer di media televisi? Ya tips dari gue sih kalau misalnya lu emang mau jadi motion graphic designer, pertama lu harus peka terhadap visual yang lu hadapin setiap hari, misalnya di jalan, di kantor, di rumah. Kemudian perbanyak referensi sama terus improvement, karena yang namanya belajar nggak ada habisnya gitu. Benar Mas, setuju Mas, belajar nggak ada habisnya. Iya. Walaupun udah jago pasti selalu ada Iya. yang dipelajari Iya, setiap harinya ya. sama manajemen waktu lah, itu penting. Terima kasih Mas Halvin Oke. sudah bersedia Terima bergabung kasih. bersama kami di Binus Media Forum, dan tidak terasa pemirsa sudah 30 menit perbincangan saya dengan Mas Halvin. Terima kasih telah menyaksikan Binus Media Forum. Akhir kata saya Septrani, Mas Halvin beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.